Bismillahirrahmanirrahim. Dari pengajian Ahad pagi Masjid PP Persis Viaduk Ahad 9 Safar 1447 Hijriah atau 3 Agustus 2025 Masehi, disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji DJ Zainuddin MAG yang membawakan materi yang berjudul Ibrah dan Mau'idah dari surat Maryam ayat 12-15, keutamaan dan sifat-sifat Nabi Yahya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwatin wa atainahu hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barom biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Maryam surat ayat 12-15. Hai Yahya, ambillah Alkitab atau Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dan dosa. Dan ia adalah seorang yang bertakwa dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka, dan kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan kembali. Kandungan dan pelajaran. 1. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan ketaatan, dengan kekuatan. Pada ayat ini Allah perintahkan Nabi Yahya agar mengambil Alkitab, yaitu kitab Taurat. Makna mengambil di sini yaitu berpegang teguh kepada segala ajaran yang terdapat di dalamnya, sebagaimana dikatakan para mufasir, yang artinya, dan yang dimaksud dengan Alkitab adalah Taurat, tiada lain. Karena tidak ada bagi Nabi Yahya itu kitab yang diturunkan kepadanya, dan yang dimaksud dengan mengambil adalah kiasan untuk bersungguh-sungguh memahami dan merenungkan, karena yang bersungguh-sungguh kepada sesuatu disepertikan orang yang mengambil. Dan yang dimaksud dengan kekuatan adalah kekuatan spiritual, yaitu tekad dan keteguhan. Dan huruf ba menunjukkan arti disertai, yakni mengambil yang disertai dengan keteguhan terhadap kitab tersebut, yaitu dalam mengamalkannya dan membawa umat untuk mengikutinya. Karena kelemahan telah menerpa kepada umat Yahudi dalam mengamalkan agamanya. Pelajaran bagi kita semua bahwa setiap zaman manakala sudah jauh dari masa para nabi, maka umat tersebut sedikit demi sedikit menjauh dari tuntunan kitabullah, hingga semakin akhirnya terjadi penyelewengan dan penyimpangan dari apa yang diajarkan oleh kitabullah itu sendiri. Sebagaimana Allah peringatkan umat Nabi Muhammad dalam surat Al-Hadid ayat 16, artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Oleh sebab itu, berulang-ulang dalam Al-Quran Allah perintahkan agar kita sebagai umat Nabi Muhammad betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Seperti pada surat Ali Imran ayat 103, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah,
secara berjamaah dan jangan berpecah belah. 2. Dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Ini diantara keistimewaan Nabi Yahya, di mana beliau diberikan ilmu kebijaksanaan pada usia masih kanak-kanak. Bahkan ada yang berpendapat bahwa beliau telah diangkat menjadi nabi pada usia kanak-kanak. Tetapi pendapat ini tidak diterima oleh kebanyakan para mufasir. Dan ini mengandung arti bahwa Allah telah memberikan kepadanya kelurusan berpikir dan pemahaman terhadap hakikat-hakikat pada usia kanak-kanak dengan cara yang tidak biasa. Sebagaimana Allah telah memberi kepada Nabi Muhammad SAW keistiqomahan dan kebenaran berpikir pada masa kecilnya. Dan jauh kemungkinan bahwa Nabi Yahya telah diberi kenabian pada masa kanak-kanak, karena kenabian itu suatu kedudukan yang agung yang hanya diberikan kepada orang yang sudah sampai kematangan usia. Dan para ulama sepakat bahwa Nabi Yahya telah diberikan kenabian jauh sebelum usia 40 tahun. Barangkali karena Allah berkehendak menjadikannya sebagai syahid pada usia mudanya, maka disegerakan kenabiannya. Pada sepanjang zaman selalu ada orang-orang yang diberikan kemampuan yang luar biasa usia muda, bahkan sejak anak-anak, sebagai bukti kemahakuasaan Allah dalam memberikan kepintaran dan ilmu kepada siapa yang dikehendaknya, bahkan kadang dengan tanpa belajar sekali. 3. Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dan dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Ini adalah sifat-sifat keutamaan yang dimiliki Nabi Yahya: hananan, zakatan, taqiyan, dan baron walidayhi. Kemudian ditiadakannya sifat jabaran dan asyian. Hanan adalah sifat belas kasihan yang sangat, dan diantara sifat Allah adalah Al-Hanan, artinya sama dengan Al-Rahman Ar-Rahim. Dijadikan belas kasihannya Nabi Yahya dari karunia Allah, menunjukkan bahwa beliau melampaui kebiasaan manusia yang lain. Zakat maksudnya adalah kesucian dan kebeningan jiwa dari segala keburukan dosa, seperti firman Allah Ta'ala, maka katakanlah kepadanya, apakah kamu mau mensucikan jiwa? Atau yang dimaksud dengan zakat itu adalah keberkahan. Dan takian itu dari kata ittaqo, apabila disifati dengan sifat hati-hati, yaitu menjauhi apa yang menyalahi agama. Penyebutan semua itu menerangkan bahwa Allah sangat mencintai sifat-sifat keutamaan tersebut dari hamba-hambanya, bukan hanya dari Nabi Yahya semata. 4. Dan kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali, yaitu keamanan atau keselamatan dari Allah pada hari dilahirkan dari sentuhan syaitan, di mana semua anak cucu Adam disentuh setan. Pada hari kematian, yaitu keselamatan dari azab kubur, dan keselamatan pada hari kebangkitan, yaitu hari azab akhirat. Semua manusia akan mengalami 3 waktu yang paling mengerikan dalam hidupnya. Saat dia terlahir ke dunia, karena dia memasuki alam dunia yang menjadi cobaan berat. Saat dia mengalami kematian, karena memasuki fase awal dari alam akhirat untuk hidup di alam kubur, yaitu barzah, di mana ia mulai melihat dan menerima sebagian balasan amalnya di dunia, dan ketika dibangunkan kembali dari alam kuburnya untuk menjalani kehidupan yang kekal abadi sesuai dengan hasil amal perbuatannya di dunia. Maka Nabi Yahya adalah orang yang diberi keselamatan dari 3 situasi yang sangat mengerikan itu. Demikian materi yang tentang Ibroh dan Mau'idah dari surat Maryam 12-15. Keutamaan dari sifat-sifat Nabi Yahya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.